Selamat hari Minggu ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Kakak juga sehat di sini. Nah, kembali lagi ya, kita beribadah dalam ibadah sekolah minggu HKBP Lontar tanggal 24 Mei 2020. Nah, di sini bersama Kak Siska. Tapi kok Kak Siska sendirian ya? Kita panggil sama-sama yuk Bang Sam dan Bang Tamrin supaya nemenin kakak di sini. 1, 2, 3. Bang Sam, Bang Tamrin. Halo. Yeay. Gimana kabarnya Bang Sam, Bang Tamrin? Puji Tuhan, baik Kak. Puji Tuhan, baik dan sehat semua. Dan sekarang kita panggil lagi yuk untuk pemain musiknya, Bang Sintong dan juga Bang Fendi. 1, 2, 3. Bang Sintong, Bang Fendi. Hai. Gimana kabarnya Bang? Puji Tuhan baik, kompak selalu ya. Nah adik-adik siapa di sini yang sudah semangat memuji Tuhan? Oke, sudah. Silakan diturunkan lagi tangannya. Nah sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan hati pikiran kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati masing-masing ya. Kita berdoa. Amin. Sudah siap memuji Tuhan ya? Kita nyanyikan satu lagu pujian, yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, dan juga berterima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini ya Bapa, kami mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Lontar. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau juga pimpin hati pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dengar-dengaran saja akan firman-Mu dan siap memuji memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan dalam kuasa tangan-Mu, dan juga kami mohon ampun atas segala dosa kami
biarlah kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, masih semangat ya memuji Tuhan? Siapa yang mau tetap bersyukur karena kasih Tuhan dalam hidup kita? Oke, ya turunkan tangannya lagi. Sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Hatiku Percaya. Nanti ikutin gerakan kakak dan abang ya. Shalom adik-adik sekolah minggu, bertemu kembali dengan Kak Rebecca. Adik-adik, sebentar lagi akan melihat cuplikan ayat hafalan minggu lalu di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17. Shalom. 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 Ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depannya di tanggal 24 Mei 2020 diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Oke, dicatat ya adik-adik untuk ayat hafalannya. Kakak harap minggu depan adik-adik lebih giat lagi untuk menghafal ayat hafalannya. Dan jangan lupa untuk di-share di Facebook Gereja HKBP Lontar dan Instagram Kakak Abang Guru Sekolah Minggu.
Dan juga terakhir pengumpulannya hari Rabu. Diingat ya adik-adik. Dan kakak mau ingatin kembali ayat hafalannya untuk minggu depan. Diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 15. See you. Nah, barusan kita sudah dengarkan ayat hafalan untuk minggu ini. Ternyata sudah banyak ya adik-adik yang menyetor ayat hafalannya mereka. Kakak dan abang berharap untuk minggu depan lebih banyak lagi. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan Kak Arta, kita persiapkan hati kita mau nyanyikan satu lagu pujian lagi, Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kita ulangi sekali lagi ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua sehat selalu ya dan selalu dalam keadaan sukacita. Nah hari ini yang akan bawakan cerita sekolah minggu adalah Kak Arta. Sudah lama kan gak dengar kakak yang cerita? Nah sebelum kalian dengarkan cerita, kakak mau undang adik-adik untuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kasih karuniamu yang boleh Tuhan sediakan buat kami. Terlebih hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah dengan keluarga kami masing-masing. Walaupun kami di rumah Tuhan, ajarkan kami untuk boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Biarlah Tuhan pimpin hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke. Hari ini Kak Arta akan cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bisa kalian ulangi? Hari ini kakak akan cerita tentang Sadrak,
Mesak, dan Abednego. Ada yang tahu mereka itu siapa? Sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik, kita mau buka Alkitab, sudah disiapkan Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kakak ulangi ya, Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Nah, kalau sudah dibuka, biar kakak yang bacakan, adik-adik nanti ngikutin ya dalam hati masing-masing. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Nah, itu tadi ayat dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Nah, kira-kira adik-adik sudah punya gambaran sedikit ya tentang siapa itu Sadrak, Mesak, dan Abednego? Oke, lebih lengkapnya kakak mau ceritakan. Jadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bertiga adalah orang Israel yang dibawa ke Babel. Mereka dibawa ke Babel dan bekerja kepada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Nah, mereka bekerja di istana raja. Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel. Nah, pada waktu itu, Raja Babel membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Tujuannya apa, Kak? Tujuannya adalah patung itu biar disembah sama semua orang. Nah, pada waktu patung itu sudah selesai, raja mengundang banyak orang penting seperti bupati, wakil raja, juga ahli-ahli hukum, dan semua orang yang penting. Kemudian pada waktu peresmian patung tersebut, pelayan raja memberitahu bahwa raja memberikan sebuah perintah, yaitu setiap orang, yaitu bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun, pada saat mereka mendengarkan sangkakala, kecapi, rebab, gambus, dan bunyi-bunyian, mereka harus menyembah patung emas yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Bagaimana kalau misalnya mereka tidak mau menyembah? Akan ada hukuman. Nah, hukumannya adalah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya, yang namanya perapian itu panas atau dingin? Tentu panas kan ya. Namanya api, Kak, pasti panas. Kalau kalian pernah kena api dikorek, pasti kan rasanya sakit kan. Bagaimana dengan kalau misalnya perapian yang menyala-nyala, pasti sangat panas karena apinya besar dan itu pasti akan membuat kita mudah terbakar. Oke, kemudian orang Kasdim, salah seorang Kasdim pada waktu itu memberitahukan kepada raja kalau ternyata
ada orang-orang Yahudi yang tidak mentaati perintahnya raja untuk menyembah patung emas yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Nah, untuk membuktikan hal itu, raja tanya, siapa orangnya? Sadrak, Mesak, dan Abednego, raja, dia bilang gitu. Kemudian akhirnya raja memanggil ketiga orang itu. Dan raja menanyai mereka, apakah benar mereka tidak menyembah patung yang sudah raja buat? Padahal kan mereka sudah tahu konsekuensinya, pasti mereka akan dihukum. Nah, kira-kira jawaban mereka apa? Mereka bilang, tidak ada gunanya kami menjawab kepada tuanku raja. Kalau Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, pasti kami akan diselamatkan. Tapi sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah patung emas yang sudah dibuat oleh raja. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap tidak mau menyembah patung, tetap tidak mau menyembah Allah lain selain daripada Tuhan Allahnya mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka hanya mau taat dan takut kepada Tuhan Allah. Iman mereka sungguh sangat luar biasa. Nah, kira-kira mendengar jawaban mereka, raja marah nggak ya? Marah dong, raja marah besar. Nah, setelah itu, karena raja sudah marah mendengar jawaban mereka, raja memerintahkan orang-orang kuat di istana untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah diikat, raja memaksudkan mereka untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu tadi. Nah, setelah itu, saking panasnya perapian tadi, bahkan orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kepanasan dan mereka mati terbakar. Kak, gimana sama 3 orang tadi? Apakah mereka mati? Jawabannya adalah tidak. Ternyata mereka nggak mati. Nah, kemudian raja itu terkejut dan raja itu bangun. Terus raja tanya sama orang-orang di istana, bukankah yang kita campakkan tuh 3 orang ya? Terus mereka jawab, iya raja benar, memangnya kenapa? Loh, tapi yang saya lihat kok ada 4. Bahkan mereka bebas berjalan di tengah-tengah api itu. Dan yang satu malah seperti anak dewa. Kemudian saking keponya raja dan saking kepingin taunya raja itu, datanglah raja ke depannya perapiannya menyala-nyala tadi. Terus di depan pintunya raja bilang gini, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah kalian. Kira-kira mereka keluar nggak ya? Jelas mereka keluar. Mereka keluar untuk menunjukkan bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah. Mereka keluar, kira-kira semua orang kaget nggak? Kaget dong. Mereka semua terkejut. Ternyata api yang besar itu tidak menghanguskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, bahkan rambut mereka, jubah mereka, itu tidak ada yang termakan api. Dan bau badan mereka tidak ada yang seperti habis kena kebakar gitu. Bau asap juga nggak ada. Luar biasa kan Tuhan itu. Berarti Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, saking tercengang-cengangnya si raja tadi, akhirnya raja mengeluarkan satu perintah lagi. Dia bilang, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mulai sekarang, setiap bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun juga yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum. Ya kan? Dia akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dijadikan puing-puing. Nah, tadinya Raja Nebukadnezar yang gak suka ada orang lain menyembah Allah lain selain patungnya dia, sekarang dia jadi terkaget-kaget dan tercengang-cengang melihat Allahnya si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena dia bilang tidak ada Allah yang dapat menyelamatkan seperti Allahnya mereka. Nah, dari cerita ini kira-kira apa yang bisa ditangkap? Kakak mau kasih tahu. Yang pertama adalah Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjauhkan dia dari mara dan
bahaya. Kemudian kita juga bisa contoh dari mereka bertiga. Iman mereka itu luar biasa. Kenapa? Mereka percaya kalau cuma Tuhan Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, apakah mereka mau cari Allah yang baru? Enggak, mereka tetap menyembah Tuhan Allah. Seperti kita juga. Walaupun kita banyak masalah, misalnya adik-adik nggak bisa ngerjakan PR dari guru, apakah adik-adik jadi marah-marah? Enggak. Tetap harus belajar dan juga berdoa mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir adalah Tuhan nggak suka orang yang sombong. Raja Nebukadnezar tadi sombong kan? Dia nyuruh semua orang menyembah patung emas yang dia buat. Nggak boleh menyembah Allah yang lain. Akhirnya Tuhan hancurkan kesombongan itu tadi. Tuhan tunjukkan kalau Tuhan lebih luar biasa. Nah, berarti kita harus sadar kalau semua yang kita terima, semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan saja. Jadi kita nggak boleh membanggakan diri kita, nggak boleh menyombongkan diri kita. Dan kita juga harus bisa menolong yang lain. Nah, nanti akan ada aktivitas yang akan disampaikan sama Kak Devi dan Bang Jojo. Silakan adik-adik menyimak ya. Sebelumnya kakak akan ajak adik-adik kita mau berdoa. Silakan dipersiapkan hati dan pikirannya, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan sediakan buat kami, di mana hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah, dan kami boleh mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Bapa, ajarkan kami untuk boleh belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka selalu mengandalkan Engkau Tuhan, dan selalu mempercayakan hidup mereka kepadamu. Biarlah Tuhan di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, Tuhan yang mau lindungi kami dan Tuhan yang mau ajarkan kami untuk terus mempercayakan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan menjagai kami, memberikan kami kesehatan, begitu juga dengan orang tua kami dan semua keluarga kami. Dan kiranya dengan kemurahan-Mu Tuhan boleh segera menyelesaikan Tuhan setiap wabah penyakit ini, sehingga kami boleh kembali beribadah Tuhan di gereja kami dengan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah dengarkan cerita untuk minggu ini yang dibawakan oleh Kak Arta. Dari firman Tuhan itu semoga menjadi pedoman hidup bagi adik-adik. Di firman itu kita juga diingatkan ya, untuk selalu tetap andalkan Tuhan dan ingat Tuhan seperti Tuhan yang tetap setia dan juga pasti akan menolong adik-adik di setiap situasi. Sekarang kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 2, ingat akan nama Tuhan Yesus. Itu
Halo adik-adik semua, ketemu lagi di aktivitas sekolah minggu HMP Lontar. Oke, untuk aktivitas minggu kali ini, Bang Sinto akan melakukan aktivitas bersama Kak Devi dan Bang Jojo. Oke, sebelum kita memulai aktivitas, kita akan melihat cuplikan hasil aktivitas di minggu yang kemarin. Adik sudah melihatkan cuplikan hasil aktivitas di minggu yang lalu. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas kita kali ini, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu kertas buffalo, krayon, pensil warna, gunting, lem, benang atau pita, spidol, dan kertas lipat atau origami. Oke, cara membuatnya akan dipimpin langsung oleh Kak Devi. Silakan Kak Devi. Ya, halo adik-adik. Sekarang Kak Devi akan menjelaskan gimana caranya membuat kreativitas kita minggu ini. Jadi, contohnya seperti ini. Kak Devi sudah buatkan satu contoh dan juga ada satu lagi contoh dari punyanya Bang Jojo. Nah, adik-adik bisa memilih seperti ini atau bisa membuat dari berbagai bahan-bahan di luar dari bahan-bahan yang sudah diberikan dari Bang Sinto. Untuk bentuknya kalian juga bisa model seperti apa aja ya. Boleh bentuk love atau model bulat, model bunga. Nah, untuk kreativitas kali ini temanya yang pertama ada pertolongan Tuhan dan yang kedua yaitu kesetiaan iman. Di sini adik-adik untuk membuat beberapa contoh dari kedua tema ini, baik yang pertolongan Tuhan maupun yang kesetiaan. Minimal adik-adik boleh membuat contohnya 3. Nanti adik-adik pasang di setiap sudut-sudut yang kalian buat, boleh baik modelnya love seperti ini ataupun bulat dan yang sebagainya ya. Untuk penjelasan dari contoh-contohnya nanti kita dengarkan dari Bang Jojo yang akan menjelaskan tentang beberapa contoh dari kreativitas kali ini. Oke, terima kasih Kakak Devi. Nah, Abang akan menjelaskan beberapa contoh dari dua tema itu tentang kesetiaan iman dan pertolongan Tuhan. Nah, untuk dari pertolongan Tuhan, Abang akan jelaskan 2 contoh aja. Pertolongan Tuhan di sekolah yaitu juara kelas, dan pertolongan Tuhan yang kedua adalah sembuh dari sakit. Nah, itu 2 contoh dari Abang dan Kakak Sekolah Minggu. Nah, untuk contoh berikutnya tentang kesetiaan iman. Di sini kesetiaan iman, Abang dan Kakak Sekolah Minggu akan menjelaskan contohnya tidak sombong. Kesetiaan iman itu tidak boleh sombong. Nah, untuk yang kedua contohnya yaitu rajin beribadah. Walaupun kita stay at home dalam situasi COVID-19 ini, kita tetap jangan lupa untuk rajin beribadah. Dalam situasi apapun pasti kita rindu untuk gereja. Dalam masa itu kita tetap untuk rajin beribadah. Nah, itu 2 contoh dari kesetiaan iman dalam bentuk
dan kreativitas adik-adik terserah dari adik-adik. Sudah dijelaskan oleh Kak Devi, bahannya oleh Bang Sinto, bahannya apapun terserah adik-adik. Ini contoh dari kita, dari Abang dan Kakak Sekolah Minggu. Nah, untuk dari adik-adiknya terserah mau buat bagaimana, tapi dari penjelasan Kak Devi tadi minimal 3 dari tema pertolongan Tuhan dan kesetiaan iman. Nah, kalau adik-adik sudah selesai mengerjakannya, kami tunggu paling lambat tanggal 27 Mei 2020. Untuk set di mana? Bisa di Facebooknya Gereja HB Pelonta. Yang kedua bisa tag di Instagramnya Abang dan Kakak Guru Sekolah Minggu dari Kak Devi, Bang Jojo, Bang Sinto, Kak Yesi, Kak Arta, Kak Siska, Bang Fendi, Bang Tamrin Pardosi, dan Bang Jennifer Samosir. Nah, dan jangan lupa satu lagi, jangan lupa untuk para orang tua adik-adik Sekolah Minggu untuk di-share di grup WA masing-masing sektor, mulai dari sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4, 5, dan sektor 6. Jangan lupa untuk di-share di grup WA, WhatsApp grup masing-masing dari sektor 1 sampai sektor 6. Nah, kami tunggu hasil dari adik-adik Sekolah Minggu di tanggal 27 Mei. Oh iya, betul kan? Iya. Untuk adik-adik, semua kreativitas yang sudah diberikan dari Kakak Guru Sekolah Minggu itu harap dikumpulkan semuanya di dalam satu map ya. Boleh ditaruh di map ataupun dimasukkan ke dalam tas sekolah minggu yang adik-adik punya di rumah. Jadi untuk semua aktivitas yang sudah kalian kerjakan, nanti pada waktu ibadah kita sudah kembali lagi normal seperti dahulu, nanti dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu pada kebaktian yang sudah ditentukan dari pihak gereja. Jadi jangan sampai dibuang, tetap disimpan, dan semoga hasil karya itu bisa menjadi semangat ya, motivasi buat adik-adik, dan juga kita akan pajang di gedung sekolah minggu kita pastinya. Oke, Bang Sita nggak ada tambahan lagi? Udah cukup. Nah, oleh sebab itu jangan lupa hasil karya dari adik sekolah minggu jangan lupa disimpan dan ditata dengan rapi. Karena apa? Nanti kalau sudah ada info lebih lanjut dari gereja untuk ibadah seperti biasa kembali, jangan lupa dibawa dan dikumpulkan sama abang dan kakak Guru Sekolah Minggu di Gereja HB Lontar. Nah, tetap stay at home ya, AKBP melawan untuk Corona COVID-19. Kami pamit dulu dari Kak Devi, Bang Jojo, dan Bang Sinto. Kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye. Nah, kita sudah lihat aktivitas untuk minggu depan. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita nyanyikan satu lagu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1, Ikut Dikau Saja Tuhan. Aku selamat dan setia.
Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Selamat hari Minggu.